Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Erika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Ya, selamat datang, Mbak Erika. Kita bertemu lagi pada konseling yang kedua ini setelah seminggu yang lalu. Ya. Apa kabar ini, Mbak Erika? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Ini Mbak Erika sudah makan apa belum ini? Sudah, Pak. Makan apa, Mbak? Makan sarapan, Pak. Ya, baik-baik. Baik, sebelum memulai konseling kita pada hari ini, saya ingin menyampaikan kembali beberapa hal dalam konseling ini. Sesuai dengan kode etik ya, Mbak Erika. Baik, segala hal yang Mbak Erika sampaikan pada saya ini menjadi rahasia kita berdua. Akan tetapi, apabila saya menemukan informasi yang berbahaya dan mengancam jiwa, maka saya akan menyampaikan informasi tersebut kepada orang lain atau atasan saya. Bisa dipahami, Mbak Erika? Ya, bisa, Pak. Baik, saya teruskan. Baik, dari pertemuan minggu lalu ini, saya bisa menyimpulkan bahwa Mbak Erika ini sedang menjalani pendidikan di bangku kuliah. Dan tentunya sedang banyak tugas, seperti tugas akademik maupun non-akademik. Terlebih tugas secara berkelompok. Nah, dalam tugas berkelompok ini banyak teman Mbak Erika yang ada di dalam kelompok tersebut hanya berperan pasif atau tidak mau membantu menyelesaikan tugas. Dan pada akhirnya Mbak Erika merasa sedikit marah dan dongkol karena teman-teman tersebut tidak mau membantu. Seperti itu ya Mbak Erika? Iya, benar, Pak. Saya merasa sedikit marah gitu, Pak. Ya, nggak sedikit marah. Sebenarnya saya merasa marah gitu, Pak. Dan Mm-mm. kesel gitu. Karena, apa namanya, kan ini kerja tim ya. Kenapa yang mengerjakan enggak semuanya gitu. Dan mereka itu ketika dihubungi gitu susah. Kemudian ketika diajak untuk berdiskusi, mereka enggak menanggapi gitu, Pak. Jadi saya sedikit merasa kesal dan marah gitu, Pak. Seperti itu. Baik. Boleh ceritakan kembali Mbak Erika, bagaimana Mbak Erika ini mengatasi keadaan marah tersebut akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini saya mengatasi cara kesal saya terhadap karena tim saya gitu. Saya melampiaskannya dengan menonton film, kemudian mendengarkan musik, kemudian saya juga mencari referensi buku yang enak untuk dibaca gitu. Ya. Namun ketika saya mengingat tugas tersebut kembali, saya merasa kesal kembali gitu, Pak. Berarti Mbak Erika sudah mencoba untuk mengalihkan tapi malah ketika ingat jadi marah lagi itu ya Mbak? Iya begitu, Pak. Baik-baik. Baik, saya juga melihat dari cerita sebelumnya nih, Mbak Erika juga kurang enak untuk menegur teman-temannya ya, karena perasaan nggak enak sama perasaan nggak tega gitu ya Mbak? Iya, Pak. Baik-baik. Dulu saya juga pernah nih Mbak mengalami hal seperti itu. Kesel sih, marah, dan lambat laun kok masih sama aja teman-teman saya itu. Dan akhirnya saya bingung kan, mikir-mikir, akhirnya saya mengajak teman-teman tersebut untuk berbincang. Bertanya dengan teman-teman saya apakah ada kendala atau ada masalah dalam melaksanakan tugas kelompok ini. Nah, di situ saya sharing, saya ngobrol bareng-bareng, dan akhirnya saya menemukan beberapa permasalahan dari teman-teman saya. Sini kami ngobrol untuk mencari jalan keluar dan akhirnya bisa kemudian eh, bisa berjalan sebagaimana tugas kelompok tersebut. Seperti itu, Mbak. Ya, itu cerita sedikit dari saya. Saya juga ingin bertanya nih, Mbak. Selanjutnya kita akan menentukan tujuan yang akan kita capai pada konseling hari ini. Menurut Mbak Erika, apa sih yang Mbak Erika pengen atau tujuan yang ingin dicapai sama Mbak Erika? Dalam konser ini tujuan yang ingin saya capai yaitu saya lebih bisa mengontrol emosi saya sendiri gitu Ya. ya, dan saya bisa lebih membuka diri gitu untuk bisa berpendapat, berani berpendapat begitu. Jadi semuanya tahu gitu apa yang saya rasakan juga gitu. Jadi semuanya bisa mengerti satu sama lain gitu. Baik-baik. Mengontrol emosi ya, Mbak, dan berani berpendapat. Iya. Baik. Berarti tujuan yang ingin kita capai hari ini yaitu adalah kontrol diri. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang kontrol diri atau pengendalian diri, pengendalian emosi kita.
Kontrol diri ini adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan dirinya sendiri secara sadar agar menghasilkan perilaku yang tidak merugikan orang lain atau perilaku yang negatif agar tidak terjadi itu. Sehingga perilaku kita ini sesuai dengan norma sosial dan dapat diterima oleh lingkungan kita. Kontrol ini berkaitan dengan bagaimana individu atau diri kita ini mengendalikan emosi serta dorongan-dorongan di dalam diri. Marah ini merupakan hal yang wajar dialami setiap orang, Mbak Rika. Tidak hanya Mbak Rika maupun saya, siapapun bisa saja marah. Seperti itu, Mbak. Namun, kita juga harus bisa mengontrol diri kita. Bagaimanapun, marah ini merupakan hal yang negatif. Kadang kita tidak bisa berpikir jernih karena sedang marah. Kemudian kita lebih baik mencoba untuk tetap tenang agar pikiran kita lebih lega. Kemudian coba Mbak Erika ini untuk menjelaskan apa yang dirasakan seperti yang diinginkan kita tadi sama Mbak Erika. Tujuan-tujuan itu ya. Menjelaskan apa yang ingin dirasakan, coba beranikan diri untuk berpendapat bahwa kita ini sedang mengerjakan tugas kelompok nih, yuk kerjasama untuk menyelesaikannya. Nah, kayak gitu ngobrolin ke teman-teman. Dan apabila masih saja tidak mau membantu mengerjakan tugas kelompok, mungkin Mbak Erika bisa konsultasikan dengan dosen bagaimana jalan keluar terkait kelompok tersebut. Seperti Baik, itu. Pak. Ya, Mbak Erika, untuk mencapai tujuan-tujuan itu saya memberikan saran-saran seperti itu. Mungkin nanti setelah konsultasi ke dosen, karena sulit untuk dibilangin teman-temannya, mungkin bisa merubah kelompok atau hal sebagainya. Dan tentunya Mbak Erika ini harus tetap tenang, tetap mengontrol diri sendiri agar tidak marah. Karena marah tetap merupakan hal yang negatif dan merugikan diri sendiri. Seperti itu Mbak Erika. Baik Pak, mungkin dengan saran yang Bapak berikan, mungkin saya bisa untuk mencapai tujuan saya dengan cara mengontrol emosi saya, dengan membuka diri untuk berani untuk berpendapat, berdiskusi seperti itu. Jadi tidak takut lagi dan tidak ragu lagi dalam mengontrol kelompok saya sendiri seperti itu. Ya, siap Mbak Erika. Itu mungkin Mbak Erika juga mungkin ada cara lain sendiri, tapi saran dari saya seperti itu. Ya, Baik Pak. baik. Terima kasih Mbak Erika, sesi konseling telah berakhir. Semoga masalah Mbak Erika segera selesai ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, tenang aja Mbak Erika, nanti misalkan ada masalah bisa menghubungi saya lagi atau datang ke sini lagi. Seperti itu. Mbak Erika, nanti untuk hasilnya saya akan kirimkan melalui email atau melalui WhatsApp Mbak Erika saja ya. Oke Pak. Baik. Terima kasih Mbak Erika atas waktunya. Hati-hati di jalan dan tetap semangat untuk Mbak Erika ya. Terima kasih banyak Pak. Selamat siang. Ya, selamat siang Mbak Erika. Hati-hati di jalan. Baik Pak.